Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara saya membuat salah satu gelandang serang kiri terbaik yang dimiliki oleh Real Madrid dan timnas Brazil, yaitu Vinicius Junior. Request dari Bang Faisal Azwar, katanya, Bang, next request tolong latih Vinicius Junior, Bang, gelandang sayap serang asal Brazil yang bisa ngacak-ngacak lini pertahanan dan suka memberi assist kepada Wakaji Benzema. Kebetulan katanya dia punya pemain di posisi gelandang kiri. Oke, tapi kita akan coba lihat nanti atribut kuncinya apa saja sesuai dengan atribut di dunia nyata dan di beberapa game berbeda. Jadi buat teman-teman yang penasaran, simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, gimana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau, dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Top 11 atau bisa juga via login. Jadi tunggu apa lagi nih, buat para sultan barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store. Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store dan berencana menipu teman-teman semua. Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store lewat link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Oke guys, jadi saya sebenarnya masih sangat kecewa dan kesel karena Chelsea belum lama ini dikalahkan oleh Real Madrid dengan skor 2-0 di babak perempat final Liga Champions, dan Vinicius Junior menjadi salah satu aktor penting kemenangan Madrid atas Chelsea di leg pertama babak perempat final Liga Champions musim ini. Tapi saya akui Madrid bermain sangat bagus dan mereka layak menang di leg pertama. Tapi saya tetap berharap Chelsea bisa comeback di leg kedua nanti ketika bermain di kandangnya sendiri, yaitu di Stamford Bridge. Oke, dan hari ini mari kita lupakan dulu kekalahan Chelsea atas Madrid. Sekarang mari kita bahas salah satu gelandang serang terbaik saat ini yang dimiliki oleh Real Madrid, yaitu Vinicius Junior. Nah, kira-kira apa jadinya nih jika kita membuat pemain yang mirip seperti Vinicius Junior dan kita terapkan ke dalam game Top 11. Nah, kira-kira bagaimana cara melatihnya? Apa saja atribut kuncinya? Yuk simak baik-baik video ini sampai selesai. Oke, teman-teman, sebelum kita membahas bagaimana cara membuat salah satu gelandang serang kiri terbaik yang dimiliki oleh Madrid, yaitu Vinicius Junior, mari kita kenali sedikit lebih dalam siapa itu Vinicius Junior. Oke, jadi Vinicius Junior merupakan pemain sepak bola muda yang berasal dari Brazil, dan saat ini dia bermain untuk Real Madrid di Liga Spanyol. Musim ini Vinicius Junior telah menunjukkan ketangguhannya di lapangan dengan penampilan yang konsisten dan berdedikasi tinggi dalam setiap pertandingan, guys. Vinicius Junior memiliki kecepatan yang luar biasa dan kemampuan teknis yang baik, seperti contohnya dribble, kemudian penempatan, penyelesaian, yang memungkinkannya untuk melewati pemain lawan dengan mudah dan menciptakan peluang gol untuk dirinya sendiri atau rekan setimnya. Selain itu, ia juga memiliki naluri mencetak gol yang tajam dan sering menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Ya, contohnya ketika menghadapi Chelsea, lupakan itu. Oke, kita lanjut lagi. Selain itu, Vinicius Junior juga telah meningkatkan keterampilan defensifnya yang membuatnya menjadi pemain yang lebih lengkap dan berguna bagi timnya. Ia sering membantu rekan timnya dalam menutup ruang di lini tengah dan memberikan tekanan pada pemain lawan yang membawa bola. Jadi dalam beberapa pertandingan penting musim ini, Vinicius Junior telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang dapat diandalkan dalam situasi sulit dan mampu memberikan dampak positif pada permainan timnya, yaitu Real Madrid. Dan Vinicius Junior telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa di musim ini, guys. Dan barangkali ada yang bertanya, ya, Bang, Vinicius Junior sebenarnya winger atau inside forward? Oke, jadi Vinicius Junior dapat bermain sebagai winger atau inside forward tergantung pada taktik dan formasi yang diadopsi oleh pelatihnya Real Madrid, yaitu Carlo Ancelotti. Gimana sih bacanya? Carlo Ancelotti. Nah, pokoknya itulah. Kalau salah tolong dikoreksi, teman-teman. Jadi sebagai winger, Vinicius Junior akan lebih fokus pada peran tradisional sayap, yaitu bergerak di sisi lapangan dan mencari kesempatan untuk memberikan umpan silang ke dalam kotak penalti atau menciptakan peluang gol sendiri. Dalam peran ini, Vinicius Junior dapat memanfaatkan kecepatannya dan keterampilan dribblenya untuk mengecoh pemain belakang lawan dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal menciptakan peluang.
Sedangkan jika dia ditempatkan sebagai inside forward, Vinicius Junior akan lebih sering masuk ke dalam dan bermain di wilayah tengah lapangan untuk mencari celah dalam pertahanan lawan, dan itu sering terjadi musim ini. Dan dalam peran ini ia akan lebih terlibat dalam permainan tim dan dapat memanfaatkan kecepatan dan keterampilan dribblenya untuk membuat tembakan dari jarak dekat atau menciptakan peluang bagi rekan timnya seperti Wakaji Benzema maksud saya. Maaf, kadang-kadang suka balelo guys. Aduh, mohon maaf kalau ada yang salah, tolong dikoreksi anjir. Oke, dikoreksi. Saya kalau ngomong agak sedikit belepetan, jadi mohon maaf. Dalam beberapa pertandingan musim ini, jadi Vinicius Junior telah bermain di kedua posisi tersebut dan telah menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam gaya main keduanya. Jadi dia bisa bermain sebagai inside forward ataupun sebagai winger. Oleh karena itu, apakah Vinicius Junior lebih cocok sebagai winger atau inside forward akan tergantung pada strategi dan taktik yang diadopsi oleh pelatihnya Real Madrid, yaitu Carlo Ancelotti. Dan ya tergantung teman-teman juga, misal punya inside forward, tempatkan sebagai inside forward, dan misalkan dia punya gaya main winger, ya tempatkan sebagai gaya main winger. Ya, atributnya juga beda ya guys, tapi kita akan coba terapkan atributnya sesuai di dunia nyata dan sesuai di beberapa game berbeda seperti eFootball ataupun FIFA 23. Oke, tapi jika kita perhatikan atribut kunci Vinicius Junior di game eFootball dan FIFA, dia memiliki atribut kunci dribble dan kecepatan, lalu didukung dengan atribut penyelesaian, kebugaran, dan penempatan posisi. Sedangkan untuk atribut passing dan crossingnya ada di bawah kelima atribut tersebut. Jadi ada kemungkinan menurut saya musim ini Vinicius Junior berperan sebagai penyerang sayap yang punya gaya main inside forward. Inside forward. Gimana sih? Ya, pokoknya biasa aja motor anjir. Pakai acar gegeber segala sih ya anjir. Astagfirullahaladzim. Ya, pokoknya jadi kita balik lagi guys. Jadi ada kemungkinan menurut saya musim ini Vinicius Junior berperan sebagai penyerang sayap yang punya gaya main inside forward. Jadi beda, kalau inside forward tadi nusuk ke dalam. Nah, kalau misalkan winger dia seperti biasa ngasih umpan silang ke Benzema. Dan itu sering terjadi. Oke. Ya. Seperti itulah. Jadi perbedaan antara inside forward dan winger. Jadi beda ya guys. Jika menurut teman-teman saya salah, tolong dikoreksi ya. Oh iya, jujur saja nih guys, jadi saya udah nyari pemain muda yang punya talenta bagus di lelang itu sangat sulit sekali guys. Nyari pemain yang punya talenta sangat sulit. Saya udah nyari lebih dari 2 jam, bahkan setelah itu saya lanjut lagi sampai malam. Tiap buka top 11 saya cari lagi, nggak nemu lagi, dan akhirnya saya terpaksa nemu pemain yang usianya 19 tahun dengan kualitas mutu bintang 3 atau setara dengan kualitas mutu di angka 52%, dan saat ini dia hanya bisa bermain di posisi striker. Jadi nanti kita bisa latih posisi baru AML atau gelandang serang kiri. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang akan melatih pemain secara individu, untuk yang pertama kalinya pastikan kamu melatih pemain U18, U19 atau U20 bintang 3 atau 4. Tujuannya agar proses latihannya bisa berjalan lebih cepat, karena pemain yang kualitasnya sudah terlalu tinggi akan lebih banyak menghabiskan booster kondisi, dan biasanya ada beberapa pemain yang akan sulit berkembang lagi. Dan nanti jika kita melatih pemain yang kualitas mutunya rendah, kita bisa sesuaikan dan kita bisa lebih leluasa melatih atribut kuncinya guys. Oke guys, langsung saja. Jadi hari ini saya menggunakan akun PSM Makassar. Akun ini sudah jarang sekali saya buka, dan hari ini saya memiliki modal 700 booster kondisi untuk melatih satu pemain secara individu, yaitu Vinicius Junior. Tapi pemain yang akan saya latih hari ini tidak memiliki gaya main, jadi kita bisa leluasa melatih atributnya sesuai keinginan kita. Dan keuntungan ketika kita melatih pemain tanpa gaya main yaitu kita bisa menempatkan dia di posisi yang berbeda tanpa harus khawatir dia efektif atau tidak. Oke, jadi karena pemain yang saya miliki hanya bisa bermain di posisi striker, terpaksa saya harus melatih satu posisi baru, AML atau gelandang serang kiri. Untuk melatih posisi baru, kamu bisa klik di sini. Pilih satu posisi yang akan kamu latih. Contoh di sini saya pilih AML, kemudian klik tanda centang atau klik setuju.
Untuk melatih satu posisi baru, kita membutuhkan modal kurang lebih 60 booster kondisi. Jika pemain yang kamu latih adalah pemain fast trainer, biasanya akan lebih hemat booster kondisi, dan untuk melatih posisi baru, biasanya hanya akan menghabiskan kurang dari 50 booster kondisi. Oke guys, untuk melatih posisi baru, kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit, seperti drill latihan sprint atau serangan balik cepat. Kali ini saya akan melatih posisi baru menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Lalu isi semua slot, klik selesai, dan mulai latihan. Lakukan latihan ini berulang kali sampai proses latihannya selesai. Oh iya, untuk memperingan sesi latihan secara individu, kamu bisa menggunakan aplikasi tambahan. Nama aplikasinya AutoClicker. Kamu bisa mendownloadnya di Android secara gratis. Dan cara menggunakannya ada di video saya dengan judul Cara Cepat Melatih Pemain Menggunakan Aplikasi AutoClicker. Oke guys, setelah proses latihan posisi baru selesai, dan sekarang Vinicius Junior sudah bisa bermain di posisi gelandang serang kiri. Selanjutnya, kita bisa melatih kalian khususnya guys, dan saya akan melatih kalian khusus penyerang bayangan. Sama halnya dengan melatih posisi baru, untuk melatih kalian khusus, kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit, dan saya masih menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Oke. Dan sekarang Vinicius Junior sudah memiliki kalian khusus penyerang bayangan. Nah, pada sesi latihan selanjutnya, kita bisa langsung fokus melatih atribut kuncinya guys, yaitu dribble dan kecepatan. Dan saat ini atribut kecepatannya masih di angka 65%, sedangkan untuk atribut dribblenya masih di angka 69%. Dan pada sesi latihan yang pertama, saya akan membuat kedua atribut ini meningkat lebih tinggi dari atribut manapun. Jadi pada sesi latihan yang pertama, kita bisa menggunakan drill latihan sprint untuk melatih atribut kecepatan dan dribble serta kebugarannya guys. Seperti biasa, isi full slot lalu lakukan latihan berulang kali sampai atributnya meningkat. Oke, setelah melakukan sesi latihan yang melelahkan, sekarang atribut kecepatannya sudah meningkat di angka 136%. Lalu atribut dribblenya meningkat di angka 140%, dan atribut kebugarannya sudah meningkat di angka 102%. Oke, pada sesi latihan yang kedua, kita bisa fokus melatih atribut dribble dan penyelesaian menggunakan drill latihan penyelesaian 1-on-1. Kondisi pemain akan berkurang 9% per sesi latihan. Seperti biasa, lakukan latihan ini berulang kali sampai atributnya meningkat. Oh iya, jika booster yang teman-teman miliki terbatas, lakukan latihan perlahan saja guys. Tingkatkan atribut per 10 atau 20% setiap sesinya. Oke guys, sekarang atribut penyelesaian sudah meningkat lebih tinggi 10% dari sebelumnya. Dan pada sesi latihan yang ketiga, sekarang kita bisa fokus melatih atribut umpan silang, tembakan, penyelesaian, dan sundulan menggunakan drill latihan permainan sayap. Oke, setelah atribut yang kita tingkatkan tadi meningkat, pada sesi latihan yang keempat, kita bisa fokus meningkatkan atribut kreativitas, umpan silang, dan penyelesaian menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Dan kondisi pemain akan berkurang 22,5% per sesi latihan. Lalu lakukan latihan ini berulang kali sampai atributnya meningkat. Oke teman-teman, sekarang kualitas mutu keseluruhan Vinicius Junior sudah meningkat dari yang awalnya 52%, sekarang sudah di angka 83% atau setara dengan bintang 5. Dan pada sesi latihan yang kelima, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut kecepatan dan kekuatannya menggunakan drill latihan lari bolak-balik. Kondisi pemain akan berkurang 18% per sesi latihan. Seperti biasa, lakukan latihan ini berulang kali dan pastikan selalu memantau perkembangan pemain yang kamu latih. Tujuannya agar atribut gelapnya tidak meningkat terlalu tinggi. Oke, dan setelah memastikan atributnya meningkat, pada sesi latihan yang ke-6 kita bisa fokus meningkatkan atribut kekuatan, penyelesaian, dan tembakan menggunakan drill latihan teknik menembak. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan yang melelahkan, sekarang atribut tembakan, penyelesaian, dan kekuatan sudah meningkat. Jadi pada sesi latihan yang ke-7 kita bisa fokus untuk meningkatkan atribut penempatan posisi menggunakan drill latihan pressing. Dari latihan ini bisa meningkatkan atribut gelap lebih cepat, jadi pastikan kamu pantau terus perkembangan pemain yang sedang kamu latih. Jangan sampai atribut gelapnya meningkat setara dengan atribut terang. Oke teman-teman, jadi pada sesi latihan yang ke-8 kita masih fokus untuk meningkatkan atribut penempatan posisinya menggunakan drill latihan pertahanan segaris.
Oke, setelah memastikan atribut penempatan posisi meningkat, pada sesi latihan yang ke-9 kita bisa kembali fokus untuk meningkatkan atribut dribble, kecepatan, dan kebugarannya menggunakan drill latihan sprint. Lalu, pada sesi latihan yang ke-10 kita bisa kembali fokus melatih atribut umpan, umpan silang, kreativitas, dan penyelesaiannya menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Oke guys, dan saat ini kualitas mutu Vinicius Junior sudah kembali meningkat dari yang awalnya bintang 5 sekarang sudah meningkat menjadi bintang 6. Dan pada sesi latihan yang ke-11 kita bisa kembali meningkatkan atribut umpan silang, tembakan, dan sundulan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Oke, sekarang atribut yang tadi kita latih meningkat. Pada sesi latihan yang ke-12 kita bisa fokus melatih atribut umpan, kecepatan, dan tembakan menggunakan drill latihan oper lari tembak. Oke, selanjutnya pada sesi latihan yang ke-13 sekarang kita bisa fokus melatih atribut penempatan posisi dan kreativitas menggunakan drill latihan analisis video. Lalu, pada sesi latihan yang ke-14 kita bisa kembali meningkatkan atribut penempatan posisi menggunakan drill latihan pressing. Setelah memastikan atribut penempatan posisi meningkat, selanjutnya pada sesi latihan yang ke-15 kita bisa fokus untuk meningkatkan atribut kreativitas, umpan, penempatan posisi, dan sundulan menggunakan drill latihan gunakan kepalamu. Oke guys, dan pada sesi latihan yang ke-16 kita bisa kembali fokus meningkatkan atribut umpan silang, tembakan, dan sundulan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Lalu, pada sesi latihan yang ke-17 kita bisa fokus untuk meningkatkan atribut kekuatan dan dribble menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Kemudian, pada sesi latihan yang ke-18 kita bisa kembali fokus untuk meningkatkan atribut kuncinya, yaitu dribble, kecepatan, dan kebugaran menggunakan drill latihan sprint. Oke guys, sekarang kualitas mutu Vinicius Junior sudah kembali meningkat dari yang awalnya bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6, dan sekarang sudah mendapatkan bintang 7 atau setara dengan kualitas mutu di angka 120%. Dan pada sesi latihan yang ke-19 kita bisa fokus meningkatkan atribut kecepatan, umpan, dan dribble serta kebugarannya menggunakan drill latihan giring bola zigzag. Oke guys, karena booster kondisi yang saya miliki sudah mulai habis, jadi sesi latihannya cukup sampai di sini ya guys. Jika teman-teman punya lebih banyak booster kondisi, teman-teman bisa ulangi latihannya seperti tadi. Latih perlahan saja guys atributnya, seperti yang saya bahas di awal. Tingkatkan 10 atau 20% per sesi latihannya, untuk menghindari atribut gelap meningkat terlalu tinggi. Oke, karena saya baru saja hoki main undian mania, ya meskipun saya tidak dapat banyak token, tapi saya dapat banyak atribut yang bisa saya berikan untuk Vinicius Junior. Dan sekarang kita bisa melihat hasilnya di sini guys. Total kita menghabiskan hampir 700 booster kondisi. Dan saat ini kualitas Vinicius Junior sudah meningkat pesat dari yang awalnya bintang 3 atau setara dengan kualitas mutu di angka 52%, sekarang Vinicius Junior sudah memiliki kualitas bintang 7 atau setara dengan kualitas mutu rata-ratanya di angka 130%-an. Meskipun level keseluruhan Vinicius Junior masih di level kelas dunia, tapi untuk level keterampilan menyerangnya sendiri saat ini Vinicius Junior sudah sampai di level legenda, di mana level itu adalah level tertinggi yang ada. Oke, dan untuk atribut kuncinya saya coba sesuaikan dengan beberapa game berbeda seperti eFootball dan FIFA, yaitu dribble dan kecepatan, lalu didukung oleh atribut penyelesaian, kebugaran, dan penempatan posisi. Sedangkan untuk atribut lainnya dibuat seimbang, kecuali sundulan yang terlihat lebih rendah dari atribut manapun. Oke, jadi seperti itulah bagaimana cara saya melatih pemain seperti Vinicius Junior. Barangkali ada yang salah dengan pembahasan saya kali ini, silahkan teman-teman koreksi dan tinggalkan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership NN Top 11, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.